Timnas Indonesia lagi-lagi dicurangi oleh wasit saat melawan Gini. Di mana tackle yang dilakukan Dewangga kepada pemain Gini sangat bersih, namun wasit malah memutuskan untuk penalti. Shin Taeyong yang melihat itu langsung melakukan protes keras. Wasit kontroversi itu langsung memberikan kartu merah terhadap Shin Taeyong. Di sisi lain terlihat Presiden FIFA menonton langsung pertandingan Indonesia versus Gini, terlihat duduk di sebelah Erick Thohir. Akankah Presiden FIFA langsung memberi saksi kepada wasit tersebut? Kita tunggu saja. Dalam laga Timnas U23 Indonesia versus Gini, pelatih Shin Taeyong yang tidak punya banyak pilihan di lini belakang, memakai formasi khas 3-4-3. Nathan Choeaon, sang pemain serba bisa, diletakkan sebagai bek tengah bersama Muhammad Ferrari dan Komang Teguh. Sementara itu, Bagas Kaffa dan Jim Kelly Schroyer disuntikkan ke dalam starting 11. Sementara itu, Gini U23 memakai formasi 4-3-3 dengan bertabur pemain bintang. Selain Ilais Moriba, Getafe, para penggawa yang mencolok adalah Saidou Sow, Strasbourg, Isiaga Camara, Nice, hingga Algassi Mebah, Olympiakos. Pada awal babak pertama, Gini U23 tampak berupaya mengeksploitasi keunggulan fisik, kecepatan, dan stamina mereka. Timnas U23 Indonesia cukup sabar untuk meladeni wakil Afrika. Garuda Muda punya kesempatan pada menit 14 via tusukan Witan, tetapi umpan silangnya dipatahkan lawan. Peluang apik didapatkan Timnas U23 Indonesia pada menit 18. Bermula dari umpan terobosan jauh Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan mendapatkan bola di ruang kosong. Ia menusuk ke pertahanan lawan, lantas mengirim tembakan yang tepat ke arah kiper Soumaila Silla. Menit 22, Witan Sulaiman mengalami benturan kepala dengan Isiaga Camara sehingga harus dirawat oleh tim medis. Sang winger kemudian melanjutkan pertandingan dengan balutan perban di kepala. Momentum besar terjadi menit 27. Bermula dari lemparan ke dalam Pratama Arhan, Jim Kelly Schroyer berupaya menembak. Pemain belakang Gini U23 melakukan blok, lantas serangan balik Kilat Shli Nationale begitu cepat. Ini membuat posisi 3 lawan 2. Witan Sulaiman didakwa melakukan pelanggaran di kotak penalti. Wasit menunjuk titik putih. Ilais Moriba yang mengenakan nomor punggung 10 sukses menjebol gawang Hernando Ari dengan penaltinya yang dingin. Skor 1-0, Gini U23 memimpin. Timnas U23 Indonesia dalam bahaya besar. Sekitar 3 menit usai kebobolan, Garuda Muda nyaris kebobolan lagi. Pelanggaran Komang Teguh berbuah hukuman tendangan bebas dalam jarak ideal. Namun, tembakan Usman Camara masih lebih tinggi daripada Mistar. Timnas U23 Indonesia banyak berbenah menjelang laga babak pertama berakhir. Marcelino Ferdinand punya peluang pada menit 41. Namun, dengan pressing tinggi yang dilakukan bek Gini, tembakan sang pemain KMSK Deinze melebar. Menit 45, serbuan Indonesia berujung pada peluang Rafael Struijk. Namun, Gini menutup pintu rapat-rapat. Sebaliknya, Nathan Choeaon nyaris melakukan blunder fatal ketika bola yang dikuasainya diserobot Algassi Mebah. Beruntung, tembakan Bah masih bisa dibendung Hernando Ari. Peluang terakhir Gini U23 datang dari Mohamed Soumah menyambut sepak pojok. Akan tetapi, tendangannya terlalu tinggi. SKR sementara masih 0-1, Garuda Muda punya 45 menit terakhir untuk membalikkan skor dan berangkat ke Paris 2024. Presiden NOC doakan Timnas U23 Indonesia bisa lolos ke Olimpiade Paris. Prancis, David Lapartien turut mendoakan supaya Timnas Indonesia U23 bisa lolos ke Olimpiade Paris 2024. Doa tersebut diungkapkan Lapartien saat menyambut kedatangan Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia, NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari di kantornya, di Paris, Prancis. Garuda Muda bakal melakoni laga playoff menghadapi Gini U23 dalam perebutan tiket ke Olimpiade Paris 2024. Ini merupakan laga terakhir Indonesia untuk mencetak sejarah setelah penantian panjang 68 tahun tampil di Olimpiade Melbourne 1956. Sebagai tuan rumah Olimpiade, NOC Prancis tentu memberikan dukungan untuk semua partisipan. Tapi secara khusus, David mendoakan supaya Indonesia bisa main maksimal di laga playoff saat melawan Gini U23 dan lolos ke Olimpiade Paris 2024, kata Okto, sapaan akrab Raja Sabta Oktohari.
Jika menang atas Gini U23, Timnas U23 besutan Shin Tae-yong akan tergabung di grup A bersama dengan tuan rumah Prancis, Amerika Serikat dan Selandia Baru. Tentu, kita semua masyarakat Indonesia yang ada dimanapun diharapkan untuk tetap mendoakan dan mendukung perjuangan Garuda Muda untuk mencetak sejarah buat Indonesia di Olimpiade, imbuhnya. Selain membahas Timnas U23, Presiden NOC Prancis ingin undang Indonesia melihat secara langsung Integrated Sport Facility yang akan menjadi referensi pembangunan fasilitas olahraga di Ibu Kota Nusantara, IKN. Integrated Sport Facility adalah fasilitas yang disediakan oleh negara Prancis yang sudah menghasilkan atlet-atlet yang tidak pernah absen mendapatkan emas di Olimpiade dari tahun ke tahun. Wajar jika sebagai tuan rumah Olimpiade 2024, Prancis menargetkan posisi 5 besar, ungkap Okto. Sementara itu, dalam lawatannya ke Prancis, Okto yang juga didampingi perwakilan tim Chef de Mission, CDM, Paris 2024 berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, Prancis. Koordinasi itu dilakukan untuk memastikan semua kebutuhan dan persiapan tim Indonesia selama Olimpiade bisa terpenuhi dengan baik. Melalui koordinasi ini kami berharap semua persiapan bisa berjalan dengan baik. Kami mencoba memaksimalkan semua fasilitas untuk menekan biaya kebutuhan, sebab kita mau terkait biaya bisa efisien tapi hasilnya maksimal. Dan alhamdulillah KBRI memberikan support maksimal untuk tim Indonesia di Paris 2024 nanti, tutup Okto. Demi tiket Olimpiade Paris 2023, Timnas Indonesia U23 akan tampil beda saat melawan Gini U23. Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, mengisyaratkan tim asuhannya akan tampil beda ketika bersua Timnas Gini U23 demi meraih tiket Olimpiade Paris 2024. Timnas Indonesia U23 sebelumnya sangat berharap bisa meraih tiket Olimpiade Paris 2024. Mulanya target itu diharap bisa diraih di Piala Asia U23 2024 kemarin. Sayangnya di babak semifinal, skuad Garuda Muda kalah dari Uzbekistan. Mereka kemudian berharap masih bisa meraih tiket itu di laga perebutan tempat ketiga. Lawan Indonesia di babak itu adalah Irak U23. Sayangnya lagi-lagi skuad merah putih dipaksa bertekuk lutut. Harapan meraih tiket ke Olimpiade Paris 2024 masih belum tertutup. Timnas Indonesia U23 masih bisa meraihnya di babak playoff melawan Gini U23. Laga ini disebut bakal berjalan berat bagi Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Shin Tae-yong lantas mengisyaratkan dirinya telah membuat perubahan strategi agar bisa mengalahkan Gini dan melaju ke Olimpiade Paris 2024. Akan berbeda permainan timnas. Karena, saya akan fokus untuk mendapatkan tiket Olimpiade nanti, ungkapnya dalam sesi konferensi pers via Zoom pada Rabu, 8 Mei 2024, malam waktu Indonesia Barat. Saya tak memikirkan isi pertandingan, tapi hanya memikirkan bagaimana kita mendapatkan tiket lolos Olimpiade. Jadi bisa saja berubah isi pertandingan nanti, terangnya. Sebelumnya, ada saran bagi Timnas Indonesia U23 untuk mengulang strategi yang mereka gunakan ketika berhadapan dengan Australia U23 dan Korea Selatan U23 di Piala Asia U23 2024 kemarin. Saran itu diberikan oleh pengamat sepak bola nasional, Erwan Hendrawanto. Memainkan sepak bola seperti saat melawan Korea Selatan dan Australia menurut saya paling pas dalam mengantisipasi postur dan fisik pemain Gini, cetus Erwan. Bermain dengan kombinasi bola-bola pendek cepat dengan mengandalkan kolektivitas tim yang kompak, saya kira akan meredam keunggulan fisik dan postur lawan, serunya. Menjelang laga Timnas U23 Indonesia versus Gini, Shin Tae-yong meminta maaf dan memohon kepada supporter. Permohonan maaf itu disampaikan setelah adanya banyak kritikan terhadapan penggawa Garuda Muda, Marcelino Ferdinand. Ex-penggawa Persebaya Surabaya itu kemudian mendapat kecaman karena menanggapi kritikan netizen dengan kalimat yang dirasa kurang elok. Shin Tae-yong pun mengaku ikut bertanggung jawab terhadap anak asuhnya, termasuk Marcelino. Pelatih asal Korea itu mengingatkan publik bahwa Marcelino masih berusia 19 tahun dan perlu mendapat dukungan dari banyak pihak. Marcelino melakukan hal seperti itu karena terbawa perasaan sesaat. Dia masih muda juga. Saya mohon para fan mengerti, memberikan dukungan kepada Marcelino.
Marcelino tetap bekerja keras untuk pertandingan besok melawan Gini. Jadi, mohon hiburannya untuk Marcelino, ucap Shin Tae-yong dalam keterangannya. Lebih lanjut, pelatih asal Korea itu turut meminta maaf atas perilaku Marcelino yang berkonfrontasi dengan netizen. Saya sudah menerima laporan, memang ada kesalahan dari Marcelino. Saya seharusnya memberi saran sebelumnya. Jadi, ini kesalahan saya juga. Saya mohon maaf kepada fans sepak bola Indonesia, lanjut mantan pelatih timnas Korea itu. Indonesia sendiri akan menjalani laga krusial menghadapi Gini pada play-off Olimpiade Paris 2024. Ini merupakan peluang terakhir bagi Garuda Muda untuk mengamankan tempat di Paris.